بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Zakat adalah salah satu rukun Islam, salah satu pilar dari bangunan Islam yang disebutkan setelah syahadat dan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran, penyebutan zakat selalu berdampingan dengan penyebutan sholat. 82 kali Allah mengulang-ulang perintah salat yang berdampingan dengan perintah zakat. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini menunjukkan bahwa salat dan zakat adalah simbol dari ajaran Islam. Salat menggambarkan hubungan hamba dengan Rabb-nya yang diistilahkan dengan hablum minallah, sedangkan zakat adalah hubungan antara manusia dengan manusia, antara sesama hamba, hablum minan nas. Dan kesalehan seorang mukmin diukur sejauh mana dia bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama umat manusia. Maka zakat ini sesungguhnya merupakan ibadah yang selain memiliki dimensi mahdhah ibadah, juga memiliki dimensi sosial. Dan inilah kesempurnaan, keindahan daripada ajaran Islam yang selalu menjaga antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia dengan sesamanya. Zakat secara bahasa artinya an-numu atau an-nama, tumbuh berkembang. Juga bisa dimaknai at-tahara, yaitu mensucikan dan membersihkan. Dan jika kita melihat, memperhatikan dan mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana dinyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh umat manusia, di sana ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada golongan atau asnaf yang berhak untuk menerimanya. Maka dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqah." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi ada bagian tertentu yang memang merupakan hak orang lain. Ada 8 asnaf yang berhak untuk menerimanya. Sebahagian dari harta yang kita miliki. Dalam rangka apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam rangka membersihkan dan mensucikan harta itu dan orang yang berzakat itu dengan zakat tersebut. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah hartanya. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu. Seringkali ada hal-hal yang mengganggu kesucian daripada harta itu, maka disitulah fungsinya zakat. Mungkin ada sedikit syubhat yang kita tidak sengaja,
dan juga mensucikan jiwa orang-orang yang berzakat dari sifat bakhil, dari hubbud dunya, kecintaan terhadap harta yang berlebih-lebihan. Dengan sering mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka seseorang itu tidak terlalu berlebihan cintanya kepada dunia, dan pada saat yang sama akan tumbuh sifat yang terpuji, suka berbagi, dermawan, peduli terhadap sesama, dan berbagai macam akhlak-akhlak terpuji lainnya yang akan tumbuh dari kewajiban zakat dan juga perintah-perintah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada sesama manusia. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allah ingatkan bahwa pada harta mereka ada hak yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang meminta maupun orang-orang yang tidak meminta. Ada orang yang memang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya sehingga tidak ingin meminta secara langsung, tetapi dia menunggu perhatian dari orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap nasib mereka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Lanjutan ayat tadi, wa shalli alaihim, kepada orang yang telah menunaikan zakatnya, doakanlah mereka. Kenapa? Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa-doa kalian itu akan menenangkan, mendamaikan, dan membahagiakan hati-hati mereka. Dan inilah sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang gemar berbagi. Dia akan merasa tenang karena dia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah. Pada saat yang sama dia juga telah menunaikan kewajibannya terhadap sesama manusia, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyakit-penyakit sosial yang kemudian menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial dalam sebuah masyarakat. Orang yang suka berbagi itulah hatinya akan lapang, jiwanya akan tenang, dan dia akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa memberikan bantuan pertolongan kepada hamba selama hamba itu juga selalu peduli dan memberikan bantuan pertolongan kepada sesama hamba. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.